98,11 Sonora FM Just Traffic and Music. Sahabat Sonora, beberapa waktu yang lalu saya inget kayak udah cukup lama sih. Saya tuh suka explore music di Spotify kan. Terus tiba-tiba saya nemu satu band yang namanya Foxes, dan waktu itu sih saya dengerin lagunya yang waktu itu judulnya Fences sih. Dan ternyata 25 November kemarin mereka nih ngerilis sebuah single yang berjudul Paris. So please welcome to the show. We got Foxes here. Hai guys. Halo, 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 halo. Dari Bogor ya ini ya, kawan-kawan ya? Enggak sih. Agak ya? Sebenarnya kita Gua doang LDR si Bang nih. yang lagi Bogor. Oh iya. sebenarnya Kita kita kenalan nggak dulu tahu dong, ada siapa aja nih? Di mari nih? Oh ya. Halo, Gue gue halo, gue dulu deh. Gue ya udah. gue Ical, gue keyboardis Foxes. Gue Oke. tinggal di Bekasi Oke. dan kerja di Bekasi juga. Oke. Ganti nih, sama Halo, lagi. gue Zafari, gue Mhm. vokalisnya Ses. Mhm. Gue tinggal sih di BSD di Tangsel, Mhm. kerja di Jaksel. Oke, siap. Yang terakhir nih, yang baru gabung. Kayak lagi konsepnya alam nih. Tuh background apa? Iya, Iya. Background asli. Lagi di apa namanya? Di taman kantor gua. Oh, colokan-colokan deh, interview siang-siang ya. Betul. Ada siapa nih? Gua Eki, gua main drum di Foxes. Oke, guys, I'd like to congratulate you ya. Akhirnya lagunya di tanggal 25 November berjudul Paris keluar. How you guys feeling sekarang? Akhirnya setelah jeda 1 tahun, berarti ya hampir 1 tahun ngerilis sebuah single lagi. Excitednya masih sama kah atau seperti apa? Siapa nih yang mau jawab nih? Ayo gue deh. Ya, Sok-sok. Gue excited banget sih karena ini single ini juga bukan ibarat kata kita cuma ngeluarin single untuk kayak kita ada satu lagu kita mau rilis, enggak. Kita ada plan besar dari yang akan diikuti dilanjutkan dari single yang si Paris kemarin. Oke. Jadi emang yang Paris ini itu meskipun Fences adalah sebenarnya yang pertama, cuma yang Paris juga ini pun yang rilisan yang menuju sesuatu yang lebih besar gitu. Oke. Kenapa rilisan paling Jadi kita sih ya lebih semangat besar sih. nih? Ada sesuatu yang coming big karena sebenarnya nanti yang bakal gue bahas adalah soal transformasi. Karena gue ngelihat dari beberapa single yang udah pernah dirilis dan ada transformasi di situ. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue mau kasih testimoni sih sebenarnya sih dari lagu ini. Gue udah dengerin beberapa kali dan yang gue dapat dari lagu ini adalah dance music. Terus kuat sekali dengan pop untuk late 70s to 80s, itu kuat banget, kayak ada unsur-unsur new wave-nya juga, tapi ada ya lebih synth dan segala macam. Dan kalau ngomongin soal spesifik soal Paris, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini adalah lagu tentang fase dalam sebuah percintaan. Kayak biasanya sih momennya kayak habis confess salah satunya, dan ujung-ujungnya kayak lebih ke gini sih, gak tau yang gue rasain ya, kayak lu mau kayak gimana pun, gue sih kalau udah demen ya demen aja sama lu gitu, dan ujungnya kayak let's close together deh kalau gitu deh gitu. Kalau is that kind of emotion yang memang sebenarnya mau disampaikan dari single Paris ini, coba deh Zafari deh. Kalau menurut gue sih gini, ya itu bener unsur new wave, synth wave ya mungkin 80-an. Gue waktu itu sama RR pernah bahas juga apa kita mau ke arah synth wave juga si produksiannya, karena menurut gue synthwave adalah salah satu genre musik baru waktu tahun 80 itu yang orang-orang kayaknya belum pernah dengerin nih, belum pernah ada gitu di tahun 80. Ya, jadi kayak keren juga sih kalau kita bawa synthwave album kita. Ke lagu kita. Ke-spill deh dikit. And then sebenarnya meaningnya sih lebih ke ini kan lagu yang nyiptain RR, dia Foxes juga, adik juga, jadi dia sekarang lagi kuliah di Prancis, di Paris, dan apa ya, menurut dia ini lagu sebenarnya tentang kota, tentang si Parisnya itu sendiri sih, hubungan dia dengan kotanya gitu, yang emang menurut dia ya dia mungkin suka sama vibe-nya, suka sama atmosfernya, orang-orangnya gitu. Jadi apa namanya, ya dia sih sebenarnya yang gue sadarin karena Fences Paris dia yang bikin, yang merangsang dia untuk bikin lagu adalah rasa happy dan rasa ya
lebih yang kayak gitulah, lebih yang kayak rasa cinta, rasa happy. Jadi dia apa namanya nulis lagu tuh rata-rata tentang jatuh cinta dan tentang happy gitu. Oke. Begitu. Berarti sebenarnya tone apa storyline-nya hampir sama kayak Berlin berarti. Single Berlin itu kan kalau nggak salah. Ya, ada ngikutin dia kayak. Kalau Berlin kan kakaknya, nah Paris nih adenya gitu. Biasa sih abang ada gitu ya. Abangnya bikin apa, Iya. kita biasanya ngikut kan. Oke deh. Berarti untuk bikin single ini karena ini kan berarti LDR ya sama adik lu ya, Zafari ya. Iya, ya, betul. Itu prosesnya gimana tuh? Lempar-lemparan kah? Atau ada kayak meeting Zoom gini segala macam? Eki deh, boleh cerita deh. Ya, Boleh, boleh. Hmm. Coba Ki, cerita Ki. Ya, jadi karena awalnya sih kita karena terbiasa gitu, jadi awal-awal produksi yang dari EP pertama itu kan pas pandemi kan, Yeah. diproduksinya tuh waktu pandemi lagi naik-naiknya gitu, tahun 2020 lah, 2020. Nah, saat pandemi itu kan semua orang itu kan terkendala gitu ya untuk mobile, untuk mobilitas gitu, kayak lockdown, PPKM segala macem. Nah, dari situ kita udah mulai produksi secara virtual gitu, lempar-lemparan file, terus Zoom juga. Nah, jadi ketika kuliah ke sana, jadi kita udah terbiasa gitu sih untuk virtual. Jadi emang produksinya kita virtual, Zoom-Zooman, lempar-lemparan file sih kebanyakan gitu sih. Oke, yang menarik mau gue bahas sebelum kita ngebahas Paris lebih jauh adalah gue dengerin yang awalnya cuma dengerin Vances waktu itu karena cross di Spotify. Terus gara-gara oke, ada jadwal nih talk show sama Foxes, akhirnya jadi digging kan. Dan kalau kayak transformasi ya ini ya, kayak waktu awal-awal keluar tuh kayak di album di single Wrong itu kayak kental sama 70s rock gitu-gitu. Terus tiba-tiba keluar dengan featuring sama Sheila Dara Aisyah dengan agak-agak jazz gitu kan. Terus tiba-tiba Iya. itu ngeluarin EP apa sih judulnya What the Night Will Be ya? What the Night Will Be. Ya, betul. Yang itu kayak masih unsur kuat dengan rock yang tapi lebih slow, tapi string sectionnya untuk gitar akustiknya lebih kuat kayak gitu. Terus nah ini nih kalau menurut gue kuncinya ada di Malibu. Kayak di Malibu tuh kayak ada transisi yang udah mulai ke arah menuju ke scene U-Wave itu kan. Scene wave itu kan. Scene wave itu dan akhirnya keluar Vances, terus akhirnya keluar Paris yang semakin kuat karakternya. Cerita deh soal transformasi itu gimana tuh waktu itu? Sebenarnya kita tuh waktu awal emang pengen gimana ya? Jadi ceritanya adalah si lagu itu tuh sebenarnya tergantung writingnya juga sih. Jadi dari writingnya misalnya kayak What You Have Been Through, kayak Wrong, kayak North Pole, emang sengaja dibuat untuk lebih yang rock gitu dari writingnya. Jadi mungkin aransemennya ngikut ke ya gitu. Kita selalu kayak gitu. Nah, terus dari writingnya, segi writingnya udah ke jazz, arahnya ke standar jazz yang kayak gitu-gitu. Jadi ya aransemennya juga harus seperti itu gitu, harus sesuai dengan writingnya. Jadi emang sebenarnya bukan transformasi, lebih ke eksplorasi aja sih. Karena kita kayak gini sih, kayak lo suka misalnya albumnya The Beatles kayak yang Abbey Road gitu. Abbey Road kan lu bisa semua di situ, bluesnya ada, di lagu yang manis-manisnya kayak Here Comes the Sun ada. Terus kayak ya maksudnya gue tuh kayak apa ya waktu itu mungkin kita juga gitu waktu itu bahas ya, kita tuh pengen kayak The Beatles, pengen kayak Queen yang emang lu sekali denger diskografi kita tuh dapat semua gitu. Gitu. Jadi emang ada psychedelicnya juga ada, jadi rocknya ada, si popnya juga ada gitu. Jadi emang lebih meluaskan sayap, nggak terpatok sama satu genre aja gitu. Berarti ada kemungkinan nanti untuk di single-single berikutnya yang dirilis ataupun nantilah project-project berikutnya akan lebih eksploratif lagi dong berarti. Isal deh. Sanggup nggak? Eksploratif sih. Jujur kita kan juga tadi udah di spill dikit sama Pari. Ada kita berencana besar. Nah emang di sebuah rencana besar itu kita juga nggak terpatok nggak terpatok genre gitu, karena kita emang ingin, baik lagi kata Fari, kita ingin pendengar kita kalau mendengar album itu tuh dia bisa banyak pilihan untuk
apa ya, banyak pilihan lagu yang bisa direlate atau yang lagi ingin didengarkan saat vibe tertentu gitu. Jadi itulah yang kita ingin bawakan, kayak ya kita ingin album kita itu meresonate sama banyak orang gitu. Oh, Karena oke. orang pasti punya momen dan pilihannya masing-masing gitu kan, salah satu mendengar lagu. Oke, I see. Kalau kita ngomongin soal Paris, ini yang bergabung nih baru aja siapa nih? Faizi panggilannya. Abi. 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 Halo. Lagi lo, Bi. Salam kenal, Mas. Oke, Bi, gue sih mau nanya soal proses karya ini kan lempar-lemparan ya, dan terjadi akhirnya single ini keluar gitu, Paris. Kalau kita ngomongin soal prosesnya sendiri karena itu lempar-lemparan, so far hal yang paling susah buat ngeksekusi single ini apa nih? Kalau gue pribadi ya, yang paling susah tuh sebenarnya approval dari RR, produser kita. Wah, itu dia emang kurasinya ketat banget ya. Jadi kayak biasa kan emang Fahri ngirim demo, dari demo tuh kan dieksekusi sama RR, masih bentuknya demo juga. Kemudian iniin ke anak-anak kan, didistribusiin. Terus kayak gue bikin isian gitar, udah gue bikin isian gitar, kadang-kadang tuh isiannya memang kalau agak sulit, mungkin gue biasanya rekam via voice note dulu. Sampai kira-kira si RR, oh kayaknya oke nih, coba di tag deh. Akhirnya gue tag, begitu gue tag baru gue kirim RR lagi. Nah itu ntar ada kurasinya lagi tuh. Kadang-kadang mental 3 kali, 4 kali, pokoknya sampai dia cocok baru oke, gas. Gitu sih biasanya. Itu sih kalau gue pribadi itu aja. Mungkin karena sistemnya kita jauh kan ya. Kan mungkin kalau misalkan di direct langsung kan akan lebih mudah gitu ya, proses kreatifnya bisa dibikin bareng-bareng. Cuman karena ini kita jaraknya ya agak lumayan gitu kan. Ya itu sih paling kalau gue ya pribadi kendalanya. Tapi itu yang bikin challenging dan seru sih menurut gue. Gue mau Ci, ini apakah karena jarak ini akhirnya jadi kendala buat bikinnya jaraknya agak jauh? Karena tadi kan sempat dibahas tuh dari Fences ke Paris kan agak jauh tuh. Enggak juga sih ya, emang karena kita lagi ibaratnya kan nabung materi ya, jadi emang eksekusinya pasnya di waktu sekarang, jadi mungkin ntar akan repeat kali ya tahun ini sampai dengan road to albumnya gitu sih. Oke, I see. By the way, kalau masing-masing nih mau nanya satu-satu, part favorit dari lagu ini tuh ada di mana aja? Dari Zafari dulu kali. Gue beatnya sih, drumnya sih itu nice banget, asik banget. Gue kalau manggung tuh begitu drum masuk, kayak asik aja sih. Gue jogetnya enak sih itu, buat dijogetin lagu ya kalau manggung, seru sih. Oke, kalau Kaisal? Gue scene-nya sih, menurut gue pemilihan suara scene-nya itu udah kayak kawin aja sama lagunya, udah cocok banget. Gue suka banget sama scene-nya, dan dia megah gitu scene-nya kan. Jadi Iya benar. Eki, part paling favorit? Part paling favorit ya, kalau part sih kayaknya mungkin abis ref pertama kali ya, karena drumnya ada isian dikit lah di situ lah, ada nyenggol dikit lah. Kalau untuk lagunya sih mungkin karena sesuatu yang baru juga sih buat gue, karena dulu gue suka mainnya rock gitu kan pas ngampus, pas sekolah. Nah mungkin kan ini kan sekarang main dance musik itu, oh ternyata asik juga gitu main dance, ngedrum dance musik gitu. Itu sih. Oke. Bi, part paling favorit di single Paris apa tuh? Kalau gue semuanya asik, karena gue nggak tahu, gue suka banget sih sama isian gitar di lagu Paris ini kan. Tapi part terbagusnya adalah kalau lu semua nonton live-nya, karena kita bikin arrangement live sendiri. Itu sih paling keren. Jadi kalau mau dapetin experience Paris yang beneran Paris mantepnya gitu ya, harus nonton live-nya sih. Makanya undang kita ke Semarang dong. Oh siap, nanti ada kesempatan kita main-main ke Semarang ya. Kita ngobrol. Dan tapi kalau menurut gue part favorit yang gue banget ya, gue ngerasa tuh ada di pas di awal tuh ya, gitu ya tuh. Itu itu. Wah, it's really nice gitu, dan itu kayak ngegambarin dancing songnya kayak oke, let's lose together gitu, bareng-bareng gitu. Jadi part favorit gue sih, pancing banget di awal tuh. Kita ngomongin soal musik video, nanti juga malam hari ini premier ya, jam 7 ya? Iya betul, tepat tuh.
Oke, bisa di-spill kawan-kawan? Dikasih tahu. Konsepnya ya? Ya. Konsep ini sebenarnya ini footage-nya semua yang ngambil RR si si konsepnya karena kan dia tinggal di sana. Ya. Jadi lebih ingin menggambarkan vibe-nya dia dan ada dianya juga di sana, ada dianya joget-joget dan segala macam. Ya pokoknya menggambarkan happy aja gitu, happiness aja gitu di Paris sendiri itu. Terus sama sama vibe kotanya sih, lebih ke orang-orangnya dan segala macam. Terus di metro dan keretanya gitu-gitulah. Lebih yang kayak gitu. Jadi emang konsepnya cuman kayak senang-senang aja sih ininya dari lagunya dan mungkin kita juga ngegambarin experience gimana sih rasanya jalan-jalan di Paris gitu kali ya. Iya sih, biar audiens juga inilah bisa merasakan lah secara tidak langsung gitu. Langsung pengen nabung. Point of view dari ya orang jalan aja di sana. Iya. Soalnya kan kalau visualisernya kan udah keluar ya itu ya, dan itu kan ya menggambarkan Paris gitu kan. Ini bakalan beda itu berarti nanti ya. Beda konsep sih, beda konsep karena ada CRR juga sambil dia lagi jalan. Karena gue pengen lebih lebih pengen waktu konsep tuh lebih pengen personal juga gitu. Gimana menurut lo sih diri gitu? Oke. Yang lo rasa. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih, berarti next nanti bakal ada sesuatu yang mungkin bakal dirilis atau harus dinantikan buat sahabat Sonora. Apa nih? Boleh dikasih tahu? Siapa yang ngomong? Siapa terserah nih. Ical boleh Cal. Apa pertanyaannya tadi? Nanti nih, abis ini kan ada proyek-proyek sesuatu yang harus dinantikan sama sahabat Sonora dan juga pendengar Foxes. Apa tuh kira-kira? Jadi kita insya Allah kita akan merilis sesuatu lagi di bulan penuh cinta. Pasti tahu bulan cinta itu apa? Sebuah nomor dari yang ujungnya adalah plan besar kita. Ya gitu. Pokoknya ada single-single lagi dengan jaraknya juga nggak terlalu jauh lah. Sekarang kita tadi Abi bilang kita udah nabung materi. Nabung materi. Iya, untuk jadi kita ngebutnya tahun ini. Iya. Karena kita setahun nggak kayak ada produksi juga gitu. Jadi Oke. Nanti kalau kita ngomongin soal single Paris sekarang udah available di mana aja, boleh di-share kawan-kawan? Bi, let's go. Ayo Bi, di mana Bi? Paris ada di mana-mana ya. Di Paris pun ada kalau kalian buka Spotify, buka Joox, buka Deezer, buka Apple Music, buka YouTube Music itu ada semua. Mau di Paris, Bojonegoro, Semarang, Surabaya, Jogja. Ada semua tuh kalau kalian bisa ya. Ada semua lah. Pokoknya kalian buka Instagram, buka apa semua udah ada Paris. Di ujung dunia pun ada. Bisa dinikmatin di semua DSP pokoknya. Oke, dan sama Sonora mulai hari ini untuk single dari Foxes dengan Paris juga sudah bisa di-request di Sonora Semarang. So, bakal saya mainkan langsung habis ini. By the way guys, thank you so much ya udah ngobrol-ngobrol ya. Seru nih. Terima kasih Sonora. Terima kasih Sonora Semarang. Ditunggu nanti kalau tiba-tiba ada panggungan di Semarang, nanti main-main ke Sonora Semarang ngobrol. Amin. Seru banget nih. Pasti. Lebih seru pasti. boleh banget. Oke deh, kalau gitu sama Sonora, please welcome. Ini datang juga ya nonton. Siap tuh ya. Siap dong. Oke, sama Sonora, ini dia lagu dari Foxes dengan Paris. Mulai hari ini sudah bisa di-request di Sonora Semarang, and enjoy. Thank you guys. Thank you. Okay. Thank you Mas. Thank you waktunya. Udah, pokoknya sukses deh. Izin live duluan ya. Bye. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kok kita ngobrol-ngobrol lagi? Enggak, nanti kalau single yang baru udah keluar tuh, yang tadi di-spill tuh. Boleh. Oke, sign up ya guys. Thank you so much.